Zombie Apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ABC Friends, kembali lagi ke channel YouTube kebanggaan kita ini. Kali ini kita akan membahas sesuatu tentang lanjutan turnamen catur online Chess 9LX antara Magnus Carlsen melawan Alireza Firouzja. Di mana pada pertandingan tersebut Magnus Carlsen memegang buah hitam sedangkan Alireza memegang buah putih. Pertandingan ini sangat menarik untuk dibahas dan paling banyak ditunggu-tunggu. Karena mempertemukan juara dunia dengan bocah berbakat dari Iran yang digadang-gadang dapat menjadi calon juara dunia baru nantinya. Di usianya yang masih tergolong sangat muda, namun ketajaman Alireza tidak dapat diragukan lagi. Walaupun pengalamannya masih sangat jauh daripada Magnus Carlsen, namun Alireza dapat mengimbangi langkah-langkah Magnus Carlsen dan kalahnya tidak terlalu memiliki perbedaan yang signifikan. Sebelum itu, jangan lupa untuk klik like dan subscribe agar kami lebih semangat untuk terus maju ke depannya. Jangan lupa juga tinggalkan kritik dan saran yang membangun di kolom komentar ya. Baiklah, langsung saja kita ke pertandingannya. Alireza memulai langkah dengan pion ke E4. Magnus menjawab kuda ke C6. Alireza pion ke F4. Magnus pion ke F5 untuk membuka jalur benteng dengan mengajak pertukaran pion. Alireza menerima pertukaran dengan pion E kali F5. Magnus benteng kali F5. Alireza mengambil tempo dan menyerang benteng dengan pion ke G4. Magnus benteng kembali lagi ke F8. Alireza mengaktifkan kudanya ke C3. Magnus membuka lajur menterinya dengan pion ke H5. Alireza menolak pertukaran dan memilih memajukan pion ke G5. Magnus pion ke E6. Alireza kuda G ke E2. Magnus kuda G ke E7. Alireza gajah ke F2. Magnus terus memajukan pionnya ke H4. Alireza pion ke A3. Magnus menempatkan kudanya ke petak ideal yaitu F5. Alireza kuda ke E4, mencoba untuk menguasai pusat permainan. Magnus menjaga pergerakan kuda Alireza di E4 dengan melangkah gajah ke E7. Alireza kuda 2 ke C3. Magnus menyiapkan perangkap untuk benar-benar mengunci pergerakan kuda di E4 dengan melangkah B6. Dengan inisiatif selanjutnya adalah pion ke D5 untuk menikam kuda tersebut. Alireza menyadarinya dan membuka ruang untuk pergerakan kudanya dengan melangkahkan pionnya ke D3. Magnus tetap mengusir kuda dengan pion ke D5. Alireza kudanya mundur ke D2. Magnus gajah ke D6 untuk menyerang pion lemah di F4. Alireza mempertahankan pionnya dengan melangkah gajah ke G1. Magnus rokade sayap menteri. Alireza kuda ke B5 untuk mengancam gajah di D6. Magnus menghindari pertukaran dengan melangkahkan gajahnya kembali ke E7. Alireza gajah ke G4, menempati petak kosong yang ideal bagi gajah putihnya. Magnus memukul mundur kuda di B5 yang cukup mengganggu pertahanan hitam dengan melangkah pion ke A6. Alireza kuda ke C3. Magnus mengajak pertukaran perwira dengan gajah aktif Alireza dengan langkah gajah ke H5. Alireza menerima ajakan pertukaran perwira tersebut, yaitu gajah kali H5. Magnus menteri kali H5. Alireza rokade sayap menteri. Magnus kembali menekan pion lemah di F4 dengan gajah ke D6. Alireza juga menyerang pion lemah di E6 dengan melangkahkan benteng D-nya ke E1. Magnus membiarkannya dan lebih memilih menekan lagi pion di F4 dengan melangkah kuda F ke E7. Alireza melindungi pionnya dengan kuda ke E2. Magnus kuda ke G6 untuk melakukan penekanan kembali. Alireza gajah ke E3. Magnus memanuver kembali kudanya ke E7.
Alireza mengamankan rajanya ke pojok permainan dengan melangkahkannya ke B1. Magnus kuda ke F5 untuk mengancam gajah di E3. Alireza menghindarinya dengan memundurkan gajahnya kembali ke G1. Magnus menyembunyikan rajanya ke B7. Alireza kuda ke B3, mencoba mereposisi kuda ke petak penyerangan. Magnus pion ke H3 untuk menekan ruang pergerakan putih. Alireza gajah ke F2, menjaga pergerakan kuda di F5 agar tidak masuk ke petak H4. Magnus benteng D ke E8 untuk melindungi pion di E6. Alireza kuda kembali ke D2 untuk mengatur tempo permainan. Magnus memanuver kuda F-nya ke E7. Alireza menjaga pionnya lagi di F4 dengan melangkah gajah ke E3. Magnus kuda ke G6, mengancam pion di F4 sekaligus berusaha masuk melalui petak H4. Alireza seharusnya melangkahkan bentengnya ke F3 untuk posisi yang lebih baik, di mana langkah tersebut menyerang pion di H3, sehingga kuda Magnus tidak bisa masuk ke petak H4. Namun, Alireza melangkahkan rajanya ke pojok permainan dengan melangkah raja ke A1. Magnus tidak menyia-nyiakan kesempatan emas tersebut dengan melangkah kuda ke H4. Lihatlah, manuver yang sangat cantik dari kuda Magnus untuk menyusup ke pertahanan putih. Alireza kuda ke G3 untuk mengancam menteri. Magnus, menteri masuk ke petak G4. Alireza mencoba untuk menggempur petak pusat dengan melangkah pion ke C4. Magnus kuda masuk ke G2, menggarpu benteng di E1 sekaligus gajah di E3. Alireza tidak bisa melangkahkan bentengnya ke E2 dikarenakan ada menteri, dan tidak bisa pergi ke petak lain karena gajahnya di E3 tidak ada pengawalan nantinya. Sehingga Alireza mencari keuntungan lain dengan melangkah pion ke C5 untuk mengancam gajah. Magnus memakan terlebih dahulu benteng di E1 dengan kudanya. Alireza benteng kali E1. Magnus gajah kali pion F4. Pada posisi ini, semua perwira hitam sangat aktif, dan hitam unggul kualitas dan satu pion. Di sisi lain, putih sulit untuk menembus pertahanan hitam, sehingga setelah langkah gajah kali pion F4 tersebut, Alireza menyerah. Permainan dimenangkan oleh Magnus Carlsen. Nah, sekian dulu ya ABC Friends. Semoga teman-teman ABC dapat ilmu baru dari apa yang kami sampaikan. Apabila teman-teman ABC ada pertanyaan atau bahan diskusi, bisa didiskusikan di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.